Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku Niken di channel aku with Nick. Di kesempatan kali ini aku bakal ngerombak baju aku. Jadi ceritanya itu beberapa waktu yang kemarin aku beli sweater. Dia itu sweaternya itu bentuknya dress. Tapi menurut aku itu ternyata waktu dilihat kalau di model biasa lah ya. Kalau misalkan kita beli kelihatannya kalau di orang longgar kayak gitu bagus. Padahal kalau misalkan kita ngeliat body sendiri itu kadang-kadang kok insecure ya, apalagi kita kan pakai jilbab kayak gitu. Nah ternyata pas udah aku pakai bajunya itu ngepres dong. Jadi ini sweater yang tadi aku bilang ya teman-teman. Sweater ini itu waktu aku pasang di pantum ukuran S aja kecil banget. Apalagi kalau aku pakai. Kebayang gak sih? Beberapa waktu kemarin itu kan aku kayak scroll kayak gitu lah ya, shopping Instagram ya, Shopee. Terus aku ketemu salah satu sweater yang bentuknya kayak gini. Nah kalau kalian lihat tuh sweaternya ini ala-ala Korea kayak gitu kan ya, bentuknya itu unik banget gitu. Terus kalau misalkan perasaan aku cari-cari itu belum ada, jadi ya udah karena aku pengen, terus nyarinya susah. Kalau misalkan harus beli di luar negeri juga, ya jadinya aku bikin aja. Kalian penasaran nggak gimana cara bikinnya? Yuk kita lihat ya sama-sama. Hal yang pertama banget kita perlu lakuin adalah memotong kerahnya. Soalnya di sweater yang aku pengen tadi itu kan gak ada kerahnya ya. Jadi bagian kerahnya ini aku potong aja. Setelah bagian kerahnya dipotong, kita perlu mengukur bagian panjang badan sesuai yang kita inginkan. Buat aku, yang aku pakai ini kurang lebih 55 cm buat panjang aku. Kalau udah, teman-teman bisa potong dan bisa dilebihkan 1-2 cm buat lipatan bajunya. Untuk membuat sweater sesuai yang aku inginkan, kita perlu memotong bagian tengah baju dan juga samping kanan kirinya. Buat praktisnya sih, aku lebih milih motong bagian tengah baju itu kayak gini. Jadi bajunya aku lipat jadi 2, terus aku potong bagian tengahnya. Kita potong dari bagian leher sampai ke bagian bawah baju. Untuk bagian kanan kirinya kita juga perlu memotongnya. Teman-teman bisa langsung potong aja pada bagian jahitannya. Kalau aku bagian jahitan dari pabriknya itu aku potong aja langsung, terus bagian dari ketiak ke bawah aku sisain kurang lebih 1-2 cm. Dipotong juga ya bagian kanan kirinya, jadi harus sama ya teman-teman. Setelah kita mendapatkan bagian depan yang udah dipotong, bagian paling agak bikin bingung itu saat kita menyilangkan baju ini. Jadi bagian kanan kita silangkan ke bagian badan yang ke kiri, dan bagian kiri kita silangkan ke bagian kanan. Terus ini aku ngelakuin kesalahan kayak gitu. Aku nggak mikir kalau misalkan kita nyilangkan itu harus lebih panjang dari yang seharusnya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman udah lihat video aku ini, terus kalian nggak pengen ada sambungan, teman-teman itu harus menyisakan bagian depan itu lebih panjang 10-12 cm kayak gitu. Nah terus nanti kalau kalian ngelakuin kesalahan sama kayak aku, berarti kita harus nyambung bajunya itu yang bagian depan. Menyiasatinya, jadi aku potong lagi, nambah kain kurang lebih 10 cm.
aku potong dengan ukuran lebar yang sama, terus panjangnya itu 9-10 cm. Buat nyambungin kainnya itu teman-teman tinggal pasang aja, disesuaiin ke bagian yang kita butuhin, dan kita akan jahit. Jahitnya teman-teman setelah pasangkan ke bagian yang teman-teman inginkan, kita perlu menyematkan jarum pentul. Nah, ini bagian paling penting karena kita ini kayaknya kan melar kayak gitu ya, jadi waktu kalian memasangkan jangan ditarik-tarik kayak gitu, bagian atas atau bawahnya sesuaiin aja sama kebutuhannya. Nah, karena aku ngejahitnya kali ini nggak pakai mesin jahit, aku mengejahitnya pakai tusuk yang namanya tusuk Veston. Jadi aku pilih tusuk Veston ini karena dia juga ngebantu buat merapihkan bagian pinggiran baju, pinggiran kain supaya nggak ngebrudul kayak gitu loh teman-teman. Bahasa Indonesianya nggak ngebrudul apa ya? Jadi pokoknya bagian tepian-tepiannya itu nggak gampang lepas-lepas kayak gitu teman-teman. Teman-teman bisa searching yang namanya tusuk Veston. Mungkin kalau misalkan kalian lihat di video ini kurang terlalu jelas, tapi nanti aku bakal pasang gambarnya di sebelah atas kayak gitu. Nah, kayak gitu ya teman-teman cara ngejahitnya. Ini aku pilih juga karena tusuk ini itu bisa ngebantu kainnya supaya tetap melar, tapi dia tetap kuat. Tapi kalau misalkan teman-teman punya mesin jahit, kalian bisa pilih yang mode zigzag kayak gitu. Nanti bagian contoh jahitannya nanti juga akan aku kasih gambarnya kayak gini. Setelah dijahit semua bagiannya, teman-teman bisa lihat ini tetap melar kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian jahit pakai jahitan biasa itu bakal lebih susah buat melarnya. Dan ini hasil sambungannya. Setelah dijahit di kedua bagiannya, terus yang kita lakuin selanjutnya adalah menyilangkan yang seperti ini ya teman-teman. Teman-teman silangkan kayak gini, yang kanan ke kiri, dan yang bagian kiri itu kita taruh di bagian kanan. Sama prinsipnya waktu kita ngejahit, aku juga ngejahit bagian kanan kirinya ini nggak pakai mesin jahit, aku pakai tusuk Veston lagi. Ini dia hasilnya setelah kita jahit. Aku udah ngejahit bagian kanan kirinya. Terus PR kita selanjutnya adalah teman-teman bisa lihat di sini ada bagian yang kosong yang bentuknya segitiga ini. Kita bakal ngejahit, nambahin kain, nambal kain di bagian ini. Setelah aku ukur, ini panjangnya itu yang baju aku itu 16 cm. Kalau misalkan baju kalian nanti yang kalian potong lebih lebar, nggak apa-apa, jangan khawatir. Teman-teman ukur aja dulu yang penting. Nah, terus supaya gampang, aku pengen nambalnya itu pakai segitiga sama sisi. Jadi nanti kain yang kita buat tambahan itu nanti bentuknya segitiga sama sisi. Jadi aku kira-kira ini ukurannya itu 16 cm semua. Sebenarnya nggak perlu diukur lagi ya, kita bisa ngukur bagian sampingnya aja. Tapi aku mau lihat apakah cukup apa enggak gitu nanti kalau misalkan kita pasang. Takutnya kalau misalkan aku nggak pakai segitiga sama sisi,
bajunya itu bakalan terlalu kecil kayak gitu. Soalnya kan kita perlu tambahan ruang buat boobs kita kan ya. Jadi apalagi boobs aku lumayan. Jadi aku perlu nambahin lumayan banyak. Nah kalau kalian ini lihat, aku udah ngukur kertas, ini segitiga sama sisi, ukurannya 16 cm semua. Terus aku gunting kainnya langsung double aja supaya kita langsung dapat 2 potong kain. Kalau teman-teman khawatir soal jahitannya, teman-teman bisa pas kita mola kertasnya itu, teman-teman bisa nambahin buat 1 cm buat tambahan jahitan nanti di baju. Jadi kalau kalian mau, kalian di baju ini kan aku misalnya di kain ini 16 cm, jadi kalian bisa tambahin jadi 17 cm kayak gitu. Di bagian pasang kain segitiga ke baju ini juga lumayan agak tricky ya. Jadi biar gampangnya teman-teman harus lihat video ini. Pertama-tama kalian pasang aja bagian yang di samping bajunya. Kalian jahit aja dulu di situ. Nah terus kalau udah, teman-teman bisa coba dipasin dulu. Kita bantu pakai jarum pentul. Kita pasin ke bagian kanan kirinya. Emang kalau belum jadi, belum kelihatan ini bakal bisa rapi nggak ya? Aku juga waktu pasangin ini tuh aku juga mikir ini bakal jadi apa enggak gitu. Tapi kalau kalian perhatiin nanti pasti bisa kok, bajunya pasti bisa dipakai. Nah kalian rapiin aja bagian kanan kirinya, teman-teman taruh aja bagian kanan kiri dari segitiganya itu menyesuaikan si segitiganya. Pasang sampai ujung segitiga, terus kalian jahit aja. Aku semuanya di sini jahit pakai tangan ya teman-teman, jadi semuanya aku jahit pakai tusuk veston kayak yang udah aku ceritain di bagian awal. Sekarang teman-teman bisa lihat bagian kanan kirinya udah aku pasang semuanya. Wah, bakal jadinya kayak gimana ya? Tapi sebelum itu kita perlu ngejahit bagian lehernya. Nah ini kalian lihat kan, kalau misalkan kita pasang semua takutnya nanti nggak ada ruang ya buat lehernya. Jadi bagian atasnya aku agak melarin kayak gitu supaya nyisain ruang buat lehernya nanti. Nah nanti kita jahit di bagian ini ya teman-teman. Viola udah kepasang nih bagian bahunya. Nggak sabar banget, aku pengen banget nyobain sekarang, tapi ini belum bisa dipakai soalnya aku pengen ngerapiin dulu bagian yang belum rapi. Jadi kalau kalian lihat ini ada banyak bagian yang harus kita rapiin. Teman-teman bisa lipat aja bagian yang nggak rapi ini. Teman-teman lipat kayak gini, bisa 1 kali, bisa 2 kali, sesuai yang kalian mau aja dan sesuai yang kalian butuhkan. Nah ini bagian yang nggak rapi ini teman-teman bagusnya rapiin. Tapi kalau kalian suka yang mode-mode baju yang kayak nggak rapi, banyak yang kayak misalkan celana jeans yang bolong-bolong kayak gitu, nggak masalah kalian nggak rapiin juga. Tapi kalau bisa sih tetap kalian perlu jahit, soalnya ini kan bahan rajut, takutnya kalau kalian nggak jahit bakal ngeberdul. Dan ini hasilnya teman-teman. Kalian penasaran gak sih hasilnya gimana? Aku bakal pakai ya bentar lagi. Ini dia hasilnya. Aku suka banget sama sweater yang udah aku jahit ini, walaupun bentuknya agak beda, dia lebih sempit ya karena emang bahan dasar bajunya itu lebih kecil kan ya. Tapi gak masalah, ini bisa ngebantu ngebentuk badan kita supaya lebih langsing kayak gitu loh. Apalagi badan aku kan emang endut kan ya. Gimana? Kalian suka banget gak sama kayak aku? Kalau kalian suka, teman-teman bisa bikin terus tag di Instagram aku di @witnikniken. Jangan lupa ya. Setelah jadi, menurut aku sweaternya itu bagus banget, lucu banget. Kalian pengen, kalau misalkan kalian suka, yuk kalian coba.
Terus jangan lupa tag aku di Instagram Whitney. Terus jangan lupa kalau misalkan kalian suka dengan video ini dan menurut kalian bermanfaat, jangan lupa buat di like, di subscribe, dan juga di komen. Jangan lupa juga buat dibagi semua ke sosial media kamu supaya teman-teman kamu yang suka bikin DIY kayak gini kayak kita, mereka juga bisa ikutan. Jangan lupa ya. Yaudah buat sekarang sampai segitu dulu. Lain kali aku bakal upload video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.